Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Naila Hidayah. Di sini saya akan mempresentasikan pemahaman saya terhadap sebuah paper Operation Research yang berjudul A Faster Algorithm for the Continuous Behavioral Knapsack Problem, atau algoritma cepat untuk masalah knapsack behavior continue. Paper ini dapat didapatkan di Science Direct atau melalui jurnal pada link di bawah ini. Pada kali ini, presentasi ini merupakan suatu tugas dalam syarat mengikuti ujian tengah semester mata kuliah riset operasi yang ada pada semester ganjil tahun 2021. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tinjauan pustaka atau literatur yang digunakan pada paper ini. Nah, paper ini itu yang berjudul Algoritma Cepat untuk Masalah Knapsack Behavior Continue. Ini dibahas oleh Dennis Fisher dan Gerard Huginger pada tahun 2020. Nah, di sini terdapat 4 subtopik bahasan, yaitu yang pertama Knapsack Behavior Continue atau Continuous Behavior Knapsack, atau bisa disingkat dengan CBK, yang dibahas oleh Calvallo, Lodi, dan Marfat pada tahun 2018. Kemudian knapsack behavior continue ini merupakan relaksasi kontinu dari knapsack behavior discrete yang dianalisis oleh Caprara, Calvallo, Lodi, dan Huginger pada tahun 2014 dan 2016. Selanjutnya, knapsack behavior discrete lainnya dibahas oleh Denegre tahun 2011, kemudian Broadform, Hanafi, dan Mansi pada 2009 dan 2013, dan terakhir oleh Dempe dan Richard tahun 2000. Selanjutnya dibahas pula urutan prioritas. Urutan prioritas di sini dibahas oleh T. Forman dan kawan-kawan pada 2001, dan yang terakhir adalah kompleksitas waktu O and log N yang dibahas atau lebih jelasnya terdapat pada buku Martello Todd pada tahun 1990. Nah, selanjutnya akan diidentifikasi suatu masalah. Identifikasi masalahnya adalah yang pertama, masalah knapsack behavior continue. Di sini akan dipaparkan overview permasalahannya, kemudian dibentuk asumsi-asumsi dan variabel-variabel. Selanjutnya diperoleh formulasi matematis untuk masalah knapsack behavior continue. Kemudian untuk metode penyelesaiannya itu secara teknis menggunakan algoritma penyelesaian. Pada algoritma penyelesaian ini juga terdapat atau melibatkan urutan prioritas. Di sini terdapat 2 urutan prioritas, yaitu urutan prioritas untuk leader atau pemimpin yang dinotasikan dengan PQL, dan urutan prioritas untuk pengikut yang dinotasikan dengan PQF. Nah, hasil dari algoritma itu nanti disimpulkan dan dituliskan menjadi sebuah teorema berikut teorema 1, yaitu masalah knapsack behavior continue atau CBK dapat diselesaikan dalam O and log N waktu kasus terburuk. Nah, mungkin teman-teman masih bingung maksudnya O and log N itu dan waktu kasus terburuk itu seperti apa. Nah, kita kembali pada tinjauan pustaka sebelumnya. Terdapat kompleksitas waktu O and log N. Nah, maksudnya kompleksitas waktu itu apa? Jadi, kompleksitas waktu itu merupakan jumlah tahapan komputasi yang dihitung dari berapa kali suatu operasi itu dijalankan dalam suatu algoritma dengan input sebanyak N. Kemudian notasi dari kompleksitas waktu itu T besar dalam kurung N. Jika terdapat banyak N, maka T besar N-nya itu sama dengan N. Nah, kemudian kompleksitas waktu ini dibagi menjadi beberapa macam. Salah satunya yaitu untuk kompleksitas waktu kasus terburuk atau worst case. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kebutuhan waktu maksimal atau maksimum yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan menggunakan algoritma. Seperti itu. Kemudian ada pula yang namanya kompleksitas waktu asimptotik.
Nah, itu dinotasikan dengan O atau disebut dengan big O, itu yang didefinisikan dengan T besar n dengan orde paling tinggi atau paling besar. Misalnya kompleksitas waktunya atau T besar N-nya itu 4N kuadrat plus 2N plus 1, maka big O-nya itu adalah orde yang tertinggi tadikan berarti N kuadrat. Berarti O N kuadrat. Untuk contoh yang lainnya, misalnya kompleksitas waktu Tn-nya itu 2N plus 1. Maka orde yang paling tinggi kan hanya N. Jadi big O-nya adalah ON. Seperti itu. Nah, di sini pada paper ini CBK itu dapat diselesaikan dalam O n log n. Nah, O n log n itu apa? O n log n itu merupakan salah satu kelompok algoritma yang namanya O n log n. Nah, O n log n ini pada paper ini merupakan waktu kasus terburuk yang setingkat lebih baik daripada literatur sebelumnya, di mana waktu kasus terburuknya itu hanya O n log n. Maksud saya O n kuadrat. Nah, O n kuadrat itu merupakan kelompok algoritma juga yang namanya tetapi algoritma kuadratik. Nah, berdasarkan urutan spektrum kompleksitas waktu algoritma itu, O n log n itu kurang dari O n kuadrat. Artinya untuk n yang membesar itu waktu yang dibutuhkan O n log n itu lebih sedikit daripada O n kuadrat. Artinya penyelesaian algoritmanya itu lebih cepat, setengah lebih cepat daripada yang penyelesaian kasus terburuknya O n kuadrat. Seperti itu. Nah, sehingga permasalahan apa yang dibahas? Permasalahan yang dibahas itu adalah membangun suatu algoritma cepat dengan kompleksitas waktu O n log n untuk masalah knapsack di level kontinu. Dengan kendalanya itu atau batasannya itu larangan untuk n item. Dari sini diperoleh kata kunci, 3 kata kunci yaitu pemrograman bilevel, algoritma cepat, dan permasalahan knapsack. Nah, kita masuk pada overview permasalahan. Pada masalah CBK itu, pemimpin dan pengikut masing-masing memegang ransel pribadi mereka sendiri dan secara berurutan memilih item dari beberapa himpunan item I. Kemudian fitur khusus dalam masalah CBK itu merupakan semua item dalam I itu terus-menerus dapat dipecah dan pecahan item dapat dikemas ke dalam ransel. Maksudnya item terus-menerus dapat dipecah itu adalah item itu tidak hanya bisa dibawa secara utuh, tetapi juga dapat dibawa pecahannya atau hanya sebagian saja. Seperti itu. Kemudian setiap item I, anggota I besar, memiliki bobot AI di ransel pemimpin dan bernilai positif. Kemudian bobot BI di ransel pengikut bernilai positif juga, dan keuntungan PI-nya itu juga positif. Kemudian bagian pecahan dari item itu membawa bobot proporsional yang sesuai dengan keuntungan atau profit. Selanjutnya, karena ini merupakan knapsack bilevel, berarti terdapat 2 tahap. Nah, pada tahap pertama itu dari proses pengambilan keputusan, pemimpin mengemas beberapa item atau beberapa bagian pecahan item. Jadi beberapa item itu bisa utuh atau bisa bagian pecahannya saja. Nah, pemimpin mengemas beberapa item atau beberapa bagian pecahan item ke dalam kantong pribadinya dengan kapasitasnya A. Selanjutnya, pada tahap kedua, jadi setelah pemimpin mengemas itemnya, pada tahap kedua itu pengikut baru mengambil beberapa item yang tersisa dari yang sudah dikemas dari pemimpin itu, dan item pecahan yang bagian-bagiannya. Kemudian dikemas ke dalam ransel pribadi pengikut yang berkapasitas B. Jadi kapasitas ransel pemimpin adalah A dan kapasitas ransel pengikut adalah B. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah tujuan pengikut adalah
memaksimalkan total keuntungan dari barang-barang di ranselnya. Sedangkan tujuan dari pemimpin itu berlawanan dengan tujuan pengikut, yaitu untuk meminimalkan keuntungan. Gitu. Nah, dibentuk asumsi-asumsi sebagai berikut. Yang pertama, semua item I mempunyai keuntungan positif PI untuk pengikut. Dan keuntungan non positif itu tidak akan menguntungkan pemimpin atau pengikut. Selanjutnya, pemimpin tidak dapat memasukkan semua item di himpunan item I itu ke dalam ranselnya. Jadi semua item itu tidak dapat dimasukkan ke dalam ranselnya. Kemudian semua variabel keputusan untuk pemimpin, yaitu XI, yaitu X1, X2, sampai Xn, dan semua variabel keputusan untuk pengikut yaitu YI, Y1 sampai YN, merupakan variabel nyata atau variabel real. Selanjutnya, asumsi yang selanjutnya adalah sebagai kendala larangannya itu, yaitu XI plus YI kurang dari sama dengan 1. Nah, ini artinya pengikut di tahap kedua itu hanya dapat mengemas item dan pecahan item yang belum digunakan oleh pemimpin pada tahap pertama. Selanjutnya, nah, di sini didefinisikan variabel-variabel sebagai berikut. Dapat dilihat sendiri bahwa I besar merupakan set item atau himpunan barang, I kecil itu indeks item, AI bobot A kecil I maksudnya itu bobot item I di ransel pemimpin, B kecil I bobot item I di ransel pengikut, P kecil I itu keuntungan item I, kemudian A besar kapasitas ransel pemimpin, B besar kapasitas ransel pengikut. Kemudian XI, YI, untuk I sama dengan 1 sampai N itu masing-masing merupakan variabel keputusan untuk pemimpin dan untuk pengikut. Kemudian XI star dan YI star dengan I sama dengan 1 sampai N itu masing-masing merupakan solusi optimal untuk pemimpin dan pengikut. Nah, kemudian N merupakan banyaknya item. Kemudian M kecil itu indeks terbesar di solusi optimalnya pengikut, yaitu YI star. Kemudian LM merupakan himpunan item pecahan di ransel pemimpin untuk M sama dengan 1 sampai N, sedangkan FM itu himpunan item pecahan di ransel pengikut untuk M-nya 1 sampai dengan N, kemudian PQR itu urutan prioritas pemimpin, kemudian PQF itu urutan prioritas pengikut, A kecil dalam kurung LM itu total berat atau total bobot dari himpunan LM, kemudian B kecil dalam kurung FM itu total berat atau total bobot dari himpunan FM. Kemudian P kecil F dalam kurung FM itu total keuntungan dari himpunan FM. Nah, dari asumsi-asumsi itu dan variabel, masalah optimisasi apa yang akan diselesaikan? Di sini masalahnya adalah masalah knapsack bilevel continue atau CBK. Nah, itu dapat diselesaikan dengan menggunakan algoritma dalam O n log n waktu kasus terdulu. Nah, berikut formulasi matematis yang diperoleh untuk masalah knapsack bilevel continue. Dapat kita amati bahwa pada persamaan 1A ini merupakan fungsi objektif pemimpin, yaitu meminimalkan keuntungan dari pengikut, yaitu sigma dari I sama dengan 1 sampai N, dari PI, YI, kemudian dengan kendalanya yaitu diberikan pada persamaan 1B, yaitu bobot dari barangnya atau itemnya itu harus kurang dari sama dengan kapasitas ranselnya, yaitu kurang dari sama dengan A, di mana X1 sampai Xn-nya itu anggota selang tertutup 01 dan Y1 sampai YN-nya itu anggota selang tertutup 01 juga, yang merupakan penyelesaian dari permasalahan pengikut, yaitu fungsi objektifnya diberikan pada persamaan 1C, yaitu memaksimalkan keuntungan, yaitu sigma PIYI I-nya dari 1 sampai N dengan kendalanya itu bobot
bobot barangnya itu harus kurang dari sama dengan kapasitas transfer pengikut, yaitu kurang dari sama dengan B. Nah, kemudian ini berdasarkan dari asumsi tadi, karena XI plus Y kurang dari sama dengan 1, maka diperoleh Y-nya itu kurang dari sama dengan 1 dikurang XI, untuk I-nya antara 1 sampai N. Nah, kemudian kita masuk ke metode penyelesaiannya, yaitu yang pertama kita menyusun dan mengganti nama item atau barang di himpunan barang I, sehingga rasio profit bobotnya itu memenuhi urutan seperti pada urutan 2 sebagai berikut, yaitu P1 per B1 harus lebih besar sama dengan P2 per B2, dan seterusnya lebih besar sama dengan PN per BN. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa pengikut itu memaksimalkan nilai objektifnya. Nilai objektifnya yaitu sigma PIYI, I-nya 1 sampai dengan N. Kemudian kita akan mencari solusi XI star untuk pemimpin pada tahap pertama. Kemudian pada tahap kedua itu pengikut akan memilih solusi optimal yang berkorespondensi, yaitu YI star yang sesuai dengan variabel pilihan pemimpin. Nah, di sini selanjutnya kita mendefinisikan indeks ajaib atau indeks magic M sebagai indeks terbesar di Y star dengan M-nya itu benar-benar positif. Yang berarti X star plus Y star itu sama dengan 1 untuk semua I kurang dari sama dengan M min 1. Dan Y star-nya itu sama dengan 0 untuk semua I lebih besar sama dengan M plus 1. Nah, bagaimana menggunakan nilai M itu untuk menentukan solusi optimal X star untuk pemimpin? Itu jika pengikut mengemas item I ke dalam ranselnya, berarti bernilai PI per BI per satuan berat dalam ransel. Nah, karena pemimpin itu berlawanan dengan pengikut, maka pemimpin akan mengambil sebanyak mungkin nilai dari pengikut. Oleh karena itu, sebenarnya pemimpin menghadapi masalah optimasi kontinu atas item 1, 2, sampai N seperti berikut. Memaksimalkan PI per BI XI dengan kendala tadi itu, dengan kendalanya bobotnya kurang dari sama dengan kapasitas A dengan X1 sampai Xn-nya itu berada antara 0 sampai dengan 1. Nah, solusi optimal yang sebelumnya ini tuh dapat ditemukan dengan memilih solusi visible maksimal leksikografik. Nah, apa itu leksikografik? Nah, leksikografik itu merupakan biasa dikenal dengan urutan leksikal atau urutan alfabet. Yang kita tahu alfabet itu kan huruf ya atau kata. Berarti urutan yang didasarkan pada pengurutan huruf depan seperti itu. Nah, jadi dengan memilih solusi visible maksimal leksikografik sehubungan dengan rasio profit bobot atau untung berat, misalnya pemesanan P item sebagai berikut. Urutannya disajikan pada pertidaksamaan 3, yaitu keuntungan P untuk barang ke-1, PP1 per AP1, BP1 lebih besar sama dengan PP2 per AP2, BP2, dan seterusnya sampai PPM AP per APM, BPM. Nah, diperhatikan bahwa solusi visible maksimal leksikografik itu untuk maksudnya kemasan atau ransu pemimpin pada Q-1 item pertama itu disajikan dalam P1 sampai Q-1 itu dalam urutan 3 secara utuh. Kemudian akan berkemas paling banyak 1 item pecahan, yaitu PQ seperti itu.
Nah, reaksi pengikut terhadap hal ini itu bagaimana? Yaitu yang pertama, pengikut akan mengonstruksi solusi optimalnya Y star itu dengan cara memilih item di urutan kedua, seperti yang urutan kedua yang tadi sudah dijelaskan. Nah, itu yang tidak dilarang oleh pimpinan. Kemudian pengikut akan mengemas paling banyak 2 item secara fraksional atau yang terpecah seperti itu. Nah, 2 item itu yang satu kandidat, yang satunya itu satu kandidat untuk item pecahan yang diperoleh dari bagian yang tersisa dari pecahan item PQ di ransel pemimpin, dan satu kandidat lainnya itu merupakan item terakhir M yang dikemas oleh pengikut. Nah, di sini untuk algoritmanya sebenarnya ide dari algoritma ini itu kita menguji urutan-urutan menguji urutan. Kemudian yang pertama itu dengan mendefinisikan untuk M sama dengan 1 sampai N, dan dua himpunan yang bersesuaian LM dan FM dari item pecahan di rase pemimpin dan pengikut sebagai berikut dengan aturan. Yang pertama, himpunan LM untuk pemimpin itu dihasilkan dari pemilihan item-item dalam urutan 3. Kemudian himpunan LM itu berisi paling banyak satu item pecahan yang meminimalkan nilai PI per AIBI atas keseluruhan item dalam LM. Kemudian himpunan FM untuk pengikut itu dihasilkan dari pemilihan item-item dalam urutan kedua yang tadi. Kemudian himpunan FM ini berisi paling banyak 2 pecahan item, yaitu di mana satu pecahannya itu dapat dibagikan dengan RM, dan satu pecahan yang lainnya itu yang meminimalkan nilai PI per BI atas keseluruhan item dalam FM. Kemudian algoritma penyimpan item utuh dan pecahan dalam LM di urutan prioritas PQR, yaitu dengan aturan nilai prioritas item I itu merupakan rasio PI per AI per BI. Kemudian karena mutlak dari LM itu kurang dari sama dengan N, atau banyaknya LM itu kurang dari sama dengan N, urutan prioritas itu untuk kasus terburuknya ON log N terdapat 3 operasi, yaitu yang pertama menemukan item dengan prioritas minimum dalam urutan. Selanjutnya menghapus item dengan prioritas minimum dari urutan. Yang terakhir adalah memasukkan item baru ke dalam urutan. Selanjutnya total berat ALM itu disimpan dari himpunan LM dalam beberapa variabel. Kemudian secara analog, algoritma penyimpan item baik itu utuh atau pecahan dalam FM di urutan prioritas kedua atau PQF itu sebagai berikut. Dan prioritas item ke I itu adalah rasio dari PI per BI, karena mutlak FM-nya itu kurang sama dengan N, sama dengan yang sebelumnya. 3 operasinya itu dapat dilakukan dalam waktu kasus terburuk ON log N. Selanjutnya dengan menyimpan total berat BFM dan total keuntungan BFM dari himpunan FM itu ke dalam beberapa variabel. Selanjutnya, maka algoritma selanjutnya adalah menghitung LM dan FM dari urutan prioritas LM-1 dan FM-1, yaitu dengan cara yang pertama memasukkan item M ke dalam urutan prioritas PQL. Jika total berat dari item di PQL itu melebihi kapasitas knapsack A, maka hapus item itu dari PQL sampai berat totalnya itu sama dengan A. Kemudian item yang baru saja dihapus itu dari PQL dimasukkan ke dalam urutan selanjutnya, urutan prioritas PQF. Jika total berat item di PQF itu melebihi kapasitas knapsack B, maka hapus item dari PQF sampai berat totalnya itu sama dengan B. Nah, himpunan LM dan FM itu masing-masing terdiri dari item-item yang saat ini berada di PQL dan PQF. Nah, total kompleksitas waktu dari semua penyisipan dan penghapusan tadi itu adalah ON log N.
Kemudian nilai objektif optimalnya dari masalah di level CBK itu dari formulasi matematisnya tadi diberikan oleh keuntungan terkecil PFM, di mana M itu berjalan di atas semua nilai dengan ALM-nya itu sama dengan banyaknya kapasitas ransel pemimpin, dan BFM itu total beratnya itu adalah kapasitas knapsack pengikut, itu sama dengan B. Nah, dari semua itu diperoleh teorema berikut. Masalah knapsack di level kontinum atau CBK itu dapat diselesaikan dalam O (n) of n waktu kasus terburuk. Nah, selanjutnya terdapat beberapa pertanyaan dari teman-teman, yaitu yang pertama adalah pertanyaan dari Mbak Ina, apa maksud dari pemimpin dan pengikut dalam jurnal tersebut? Jadi, pemimpin dan pengikut yang dimaksudkan dalam jurnal ini itu berperan sebagai subjek dari suatu model Stackelberg atau model kepemimpinan Stackelberg. Nah, di mana keputusan pemimpin itu melarang sebagian item ransel untuk pengikut. Nah, untuk pengertian sebenarnya model Stackelberg atau model kepemimpinan Stackelberg itu seperti apa, kurang lebih gambarannya adalah jadi seperti persaingan perusahaan-perusahaan. Misalnya terdapat satu perusahaan yang menjadi pemimpin pasar gitu. Nah, itu disebut perusahaan itu disebut sebagai pemimpin. Kemudian perusahaan-perusahaan yang lainnya itu sebagai pengikut. Nah, di sini juga perusahaan yang lain itu disebut dengan pengikut. Nah, tentunya pemimpin perusahaan atau perusahaan yang menjadi pemimpin pasar itu tentunya ingin memaksimalkan keuntungannya seperti itu. Tetapi karena ada perusahaan pengikut, maka perusahaan ini harus meminimalkan fungsi tujuan dari perusahaan pengikut seperti itu, sehingga fungsi tujuannya pemimpin itu berlawanan dengan perusahaan atau pengikut. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Givari Ahnaf dan Arwindu, yaitu apakah fungsi objektif dan kendala pada item pemimpin dan pengikut itu sama? Jawabannya adalah tidak sama. Pada slide 11 itu dapat dilihat bahwa fungsi objektif pemimpin dan pengikut itu berlawanan, yaitu fungsi objektif pemimpin adalah meminimalkan, sedangkan fungsi objektif pengikut adalah memaksimalkan. Selain itu, fungsi objektif pengikut itu menjadi bagian dari kendala pemimpin, masuk pada kendala pemimpin. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya itu dari Fatimah Azhara. Bagaimana penjelasan tentang antrian prioritas dalam masalah knapsack ini? Untuk antrian prioritas yang dalam masalah ini itu lebih dimaksudkan pada urutan prioritas seperti yang dijelaskan pada slide 17 sampai slide 19, yaitu urutan prioritas PQF dan PQL. Kemudian pertanyaan dari Latifah Hanum, apa perbedaan masalah knapsack continuous di level dengan permasalahan knapsack biasa? Nah, perbedaannya itu terletak pada keputusan pengambilan item. Jika pada permasalahan knapsack biasa itu item yang diambil adalah item yang utuh, misalnya pada knapsack 01, keputusannya itu berupa item dapat diambil atau item tidak dapat diambil. Jika item dapat diambil, maka bernilai 1, jika tidak dapat diambil, maka bernilai 0. Nah, sedangkan pada knapsack level continue itu, semua item dapat dipecah atau pokoknya dibagi menjadi pecahan-pecahan secara kontinu atau terus-menerus. Dan pecahan item itu dapat dikemas ke dalam ransel. Jadi tidak hanya mengambil utuh saja, tetapi dapat diambil sebagiannya. Nah, ini untuk
pertanyaan dari Nur Wahidiyah Jannah, maksud dari masalah kinetic behavior continuous CBK itu diselesaikan dalam O itu seperti apa? Sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, notasi O itu merupakan notasi kompleksitas waktu asimptotik dalam suatu algoritma. Jadi masalah kinetic behavior continuous itu diselesaikan dalam O, artinya masalah tersebut dapat diselesaikan dengan algoritma yang tahapannya itu dapat dihitung dari seberapa banyak operasi yang dijalankan. Tahapan yang dijalankan dapat sebanyak N. Nah, dalam jurnal ini, masalah CBK itu dapat diselesaikan dalam O N log N waktu kasus terburuk atau waktu maksimal yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu algoritma. Nah, pertanyaan terakhir adalah dari Mbak Faiza Zahra, O N log N itu seperti apa? Nah, untuk gambarannya itu bisa dilihat pada gambar di samping ini. Dapat kita lihat bahwa N log N itu lebih untuk N-nya lebih besar itu kurang dari grafik N kuadrat. Artinya waktu yang dibutuhkan itu lebih cepat daripada waktu untuk O N kuadrat seperti itu. Nah, di sini untuk perbandingan grafik N log N dan misalnya 2 pangkat N adalah sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa untuk grafik N log N itu agak landai seperti ini. Jika diperbesar seperti ini, tetapi untuk 2 pangkat N-nya itu akan selalu naik ke atas seperti itu. Nah, kurang lebihnya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.